Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, para dokter, para nakes, para insan kesehatan, dan sahabat saya, saudara saya, masyarakat Indonesia. Selamat pagi, semangat pagi, sehat, sukses selalu, bahagia selalu. Sukses hidup dunia dan akhirat. Nah, pada hari ini saya akan bicara something different, yaitu tentang kekerasan fisik kepada dokter dan tenaga kesehatan. Nah, maka topik hari ini saya beri judul, Bila Seorang Dokter dan Nakes Mendapat Kekerasan Fisik dari Pasien dan Keluarganya, langkah-langkah apa yang seharusnya sebaiknya dilakukan. Nah, kita tahu kawan-kawan bahwa dokter dan tenaga kesehatan itu memang takdirnya menjadi penolong sesama di saat sakit. Ya, sebagian besar ya. Kalau sehat ya, kebanyakan pada enggan ketemu dokter ya. Namun kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan itu memang ternyata banyak kasus yang maunya menolong ini malah jadi korban gitu ya. Jadi korban, yaitu korban pemukulan, korban kekerasan fisik. Nah, bisa dipukul, didorong, diancam, bahkan terakhir di Surabaya itu malah dipukul dengan batu. Nah, kalau kita lihat kawan-kawan, data ini memang cukup banyak dan bagi saya pribadi yang sudah lama di ID ini ya menyedihkan. Kalau data nasional itu menunjukkan rata-rata kekerasan fisik itu 150 sampai 200 kasus per tahun. Ya. Kalau kita lihat di datanya Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 2022 itu ada 134 kasus kekerasan fisik ya kepada tenaga medis. 70% di rumah sakit dan sisanya ada di puskesmas. Tahun berikutnya 2023 sampai 2024 ada 180 kasus. Ya, naik ya, naik ternyata. Dan itu ternyata membuat para dokter itu takut loh. Jadi takut untuk bekerja sebagai dokter. Bahkan 10% mengatakan aku mau mundur aja jadi dokter. Ini kan bahaya, kan? Kemudian yang terakhir di Surabaya itu, jadi sampai dipukul dengan batu. Kemudian kita lihat di Sekayu juga begitu gambaran videonya, ya kan? Kemudian di Jawa Tengah gitu juga ya gambaran suara yang terilis di sosial media. Dan kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan dan Polri pada tahun 2023 itu data yang saya dapatkan dari internet itu ada 210 insiden, ya kan? Dan 50%-nya adalah fisik, ya dipukul, ya dorong segala macam. Ya, tapi hanya 40% kasusnya diproses hukum. Jadi yang 60% tidak. Nah, ini kan padahal fisik ini kan sudah pidana. Kita apapun alasannya, menyakiti fisik itu ya dengan tujuan menyakiti itu pasti itu sudah pidana. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebagian besar memang kasus ini terjadi di Pulau Jawa ya. Ya logis lah ya karena memang Pulau Jawa banyak dokternya, banyak vaskesnya. Nah, tentu pada pagi hari ini saya ingin memberikan eh, insight, poin-poin penting, bagaimana kalau tenaga kesehatan, dokter itu mendapat kekerasan fisik, ya. Apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Kemudian kita lihat juga tinjauan hukumnya bagaimana tentang itu, yang sering kita bicarakan juga. Dan tentu kita akan memberikan pandangan-pandangan yang baik agar kasus yang ada diselesaikan dan yang kedepannya tidak terjadi lagi atau
atau berkurang lah paling tidak ya. Karena dimanapun memang di dunia juga seperti itu. Tapi dimanapun di Indonesia atau di dunia kita tidak bisa mentolerir itu kekerasan fisik kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hadir bersama saya seperti biasanya pakar hukum yang hebat, Dr. Rudi Sapulete SHMH. Dr. Rudi, selamat datang. Selamat pagi, Dr. Sutrisno, Ketua PD Pagi. Wilayah. Aku hari ini memang dengan Dr. Rudi agak platformnya sedikit unik karena saya ada di tempat, Dr. Rudi ada di nun jauh di sana kelihatannya di tepi pantai kelihatannya ya. Ya beliau ada di Jakarta. Tetapi waktu tempat kan tidak menjadi halangan ya untuk kita bicara kebaikan. Kawan-kawan, saya akan memberikan banyak pertanyaan kepada Dr. Rudi. Basicnya adalah saya ingin memberikan sangu ya, poin-poin penting kepada kawan-kawan semuanya. Dr. Rudi, izinkan saya langsung ke inti pembahasan. Kalau seorang dokter menjadi korban kekerasan fisik, fisik ini ya, dari pihak lain, kemudian hal kekerasan fisik ini coba saya minta di insight lagi secara gamblang supaya paham dan berani. Sebenarnya regulasi positif tertulis apa yang bisa kita jadikan patokan untuk langkah-langkah berikutnya yang terkait dengan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap kekerasan ini. Silakan Dr. Rudi. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Sutrisno, SPOK. Yang perlu kita sampaikan di sini adalah sebelum kita mau mengambil langkah-langkah terkait apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu mendasari apa sih sebenarnya peraturan perundang-undangan yang mendasari hal ini. Yang pertama kita tahu di dalam Undang-Undang 17 sangat jelas clear ya, Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Khususnya di pasal 344 sampai 347. Di sana ditegaskan bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum. Ini harus clear ini dulu. Keamanannya, keselamatannya selama menjalankan tugas. Ya, Jadi profesi. saya tegaskan lagi Dr. Rudi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 344 sampai 347 ya, dasar Ya, utamanya ya. ye. Oke, Ya. oke, lanjut. Oke. Dan pasal 345 ayat 1 di sini tegaskan, ini adalah peran daripada pemerintah daerah pemerintah pusat. Ya, memberikan atau menjamin perlindungan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan atas ancaman kekerasan saat menjalankan tugas. Ini lebih ditegaskan kepada peran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi tidak hanya cuma kita bicara siapa yang akan melindungi selain fasilitas kesehatan, tetapi pemerintah pusat, pemerintah daerah ikut serta dalam ini. Demikian juga undang-undang yang telah dihapuskan, Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Tetapi ada peraturan yang melandasinya yang masih tidak dihapuskan karena di pasal 453 Undang-Undang 17 tahun 2003 dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan masih dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Namun sehingga Permenkes nomor 10 tahun 2021 itu masih bisa digunakan di mana terkait dengan pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di sini sangat jelas ditegaskan bahwa bagaimana mekanisme pelaporan, bagaimana mekanisme pendampingan, bagaimana peran fasilitas kesehatan ketika terjadi ancaman ataupun terjadinya kekerasan. Itu sangat jelas. Demikian juga di dalam KUHP. KUHP di sana juga mengatur bagaimana tindakan pidana mulai dari penganiayaan yang ringan, berat sampai dengan perencanaan. Khususnya diatur di pasal 351 sampai pasal 355. Ini sangat jelas di sini. Sehingga kalau kita melihat dari unsur pidana ini, kalau kita bicara 351 misalkan, ancaman yang ringan adalah 2 bulan misalkan, kalau biasa, sampai dengan 8 bulan ya. Kalau sampai ke 355, perencanaan maksimal bisa sampai 12 tahun. Jadi kayak kasus di Surabaya tadi disampaikan Pak Dr. Sutrisno, itu bisa sampai 12 tahun kalau itu sampai berat dan direncanakan. Dan itu terbukti bahwa itu akan menimbulkan cacat dan juga akibatnya meninggal dunia ataupun cacat ya, menimbulkan orang tidak bisa bekerja kembali, itu sanksinya cukup berat ya. Dan kalau gitu, kalau misalkan orang tersebut misalkan melawan atau tindakan yang justru melawan petugas dalam melakukan kegiatan tugas yang sah, juga ditambahkan pasal ini, yaitu di kasus ini adalah di 212 KUHP. Ya, apalagi kalau misalkan terjadi pengerusakan di dalam rumah sakit, ada dirusak alat medisnya,
alat-alat itu dirusak, fasilitas semua dipecahin misalkan, itu bisa kena sanksi lagi. Beda lagi tentang mengerusakan ini, tetapi 406 KUHP. Itu saya kira. Oke, baik. Kawan-kawan, Dr. Rudi sebagai pakar hukum memberikan statement yang jelas. Satu, tenaga kesehatan itu dilindungi hukum positif. Yang kedua, jelas dinyatakan bagaimana resiko ancaman-ancaman yang ada. Nah, regulasi positifnya tertulisnya ada di Undang-Undang Kesehatan, pasal 344 sampai 347. Kemudian juga ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 21, yang di situ juga ada detail-detailnya. Kemudian dalam KUHP, nah ini juga jelas 351 sampai 355. Ya, jelas tentang berbagai macam penganiayaan. Dan tentu kalau dalam tugas atau ada bagian fisik yang rusak, ditambah lagi hukumnya. Artinya kawan-kawan, jadi saya menegaskan tenaga kesehatan, para dokter dan tenaga yang lain, kesehatan yang lain, jangan ragu-ragu, jangan khawatir kalau Anda menghadapi masalah fisik, ada dasar hukumnya. Maka ini yang harus kita share, kita luas, secara luas kepada seluruh insan kesehatan dan masyarakat Indonesia. Ya, nah, Dokter Udi, kalau dari aspek pidana, misalnya ada seorang dokter yang dipukul atau dilukai oleh pasiennya, langkah-langkah hukum apa? Ya, ini langkah-langkah ini ya, yang seharusnya sebaiknya dikerjakan oleh yang bersangkutan, cara menghadapi masalahnya nih. Ya, silakan. Oh, terima kasih Pak Ketua, Dr. Sutrisno SPOG. Jadi yang pertama, jangan lupa bahwa kita ini sebagai orang yang anggap bahwa diri kita sebagai orang lemah, sehingga tidak serta-merta kita melakukan sesuatu upaya perlawanan. Lebih baik kita jangan melawan, amankan diri kita. Jadi hindarkan terjadinya kekerasan fisik selanjutnya. Ketika terjadi demikian, segera amankan diri. Yang kedua adalah laporkan ke security atau manajemen rumah sakit. Rumah sakit itu ada namanya manajemen tentang perlindungan itu ada, yaitu namanya ada SOP-nya ada. Di sana dilakukan di sana. Setelah itu mencari saksi pendukung. Kalau misalkan pada saat terjadi kekerasan tadi itu terjadi di sekitar kita ada mungkin sejawat kita, ada mungkin ada perawat atau petugas jaga yang lain, itu kita bisa mintakan menjadi saksi pendukung kita. Yang berikutnya adalah dokumentasikan apa-apa yang terjadi di situ. Mungkin di foto, bisa dilakukan dengan video ya. Kita bisa melakukan kalau itu terjadi di luar arena pelayanan, misalkan biasa di rumah sakit itu ada CCTV, kita bisa lihat di sana. Atau bisa lakukan juga pemeriksaan fisik kita. Ya nanti baru kita menghubungi polisi untuk meminta visum. Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan tadi itu bisa jadi landasan visum et repertum yang kita bisa sebagai alat bukti surat di sini. Kemudian langkah berikutnya jangan lupa ada peran daripada profesi. Ya, komunikasikan di dalam hal ini dengan organisasi profesi, mungkin dengan ID. Kalau misalkan terjadi PPNI, perawat itu adalah PPNI, kalau dengan IB ada bidan adalah ke IB. Karena diatur tadi saya sudah katakan sebelumnya tadi bahwa Permenkes nomor 10 tahun 2021 itu sebagai landasan bagaimana upaya pendampingan, bagaimana upaya namanya pembelaan kepada anggota ya. Terus yang berikutnya jaga profesionalitas kita dan etika medis yang akan kita lakukan ke depan. Jadi apa yang terjadi tadi itu adalah kita lakukan upaya-upaya dalam rangka mengamankan diri kita sampai ke langkah-langkah berikutnya yaitu mengomunikasikan dengan ID baik itu provinsi ataupun ID tingkat cabang sehingga rasa aman nyaman kita pun juga bisa terjamin dalam rangka pendampingan hukum ke depan atau selanjutnya. Saya kira itu, Pak. Oke, nah saya mau mensarikan ya, mensarikan apa yang disampaikan oleh pakar hukum Dr. Rudi, kawan-kawan. Kalau ada tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan mengalami kekerasan fisik, ingat, Dr. Rudi memberikan tips, langkah-langkah praktis. Pertama adalah selamatkan diri sendiri dulu. Nah, ya, jadi selamatkan diri sendiri dulu. Yang kedua, segera laporkan ke security. Yang ketiga, cari saksi, cari pendukung, cari rekaman
video, CCTV, dan cari apapun. Itu penting. Kemudian lapor kepada manajemen ya tentang hal itu, baik lisan, tertulis, ataupun bentuk yang lainnya. Dan jangan lupa memeriksakan diri ke IGD. Supaya apa? Supaya ada rekor formal saat itu. Jadi, kemudian jangan lupa membuat laporan kepada aparat penegak hukum bersama dukungan rumah sakit dan pemerintah. Karena kalau memang ada kewajiban pemerintah daerah itu untuk melindungi tenaga kesehatan. Dan ini pentingnya adalah organisasi profesi. Mohon kawan-kawan, silakan Anda membuat laporan, WA, telepon, tertulis langsung kepada organisasi profesi Anda. Karena tugas organisasi profesi adalah mendampingi, menguatkan, mengadvokasi anggotanya. Itu. Maka insya Allah akan bisa ditangani dengan baik. Dan jangan lupa tentu tidak semuanya paham hukum, mengerti hukum. Maka kita ID tentu punya pakar-pakar hukum yang siap mendampingi kawan-kawan semuanya. Itu poin-poin penting yang kawan-kawan dokter, tenaga medis, dan kawan-kawan tenaga kesehatan yang lain yang harus Anda tahu. Kalau perlu tolong dicatat gitu ya, dicatat kertas kecil gitu ya, dimasukkan ke dompet atau apa supaya langkah-langkah itu tidak hilang ya. Nah, thank you Dokter Rudi. Saya akan bertanya dari sisi perdata. Kalau dari sisi pidana sudah jelas tadi ya. Sekarang dari sisi perdata, apakah dokter juga bisa menuntut ganti rugi? Misalnya, karena kemarin seperti kasus di Surabaya itu habis dipukul langsung kepalanya pusing, vertigo, nggak bisa operasi. Itu kan merugikan diri sendiri, merugikan pekerjaan, dan ada pasien lain yang dikorbankan, ya mestinya harus ditangani, jadi nggak bisa ditangani. Nah, dari sisi perdata ini terkait dengan hal itu, termasuk tidak bisa praktek, tidak bisa operasi, tidak bisa memeriksa pasien, tidak bisa memberi pengobatan, apalagi ada trauma psikis. Nah, apakah dari sisi perdatanya juga ada tempat di dalam hal ini? Saya kira pertanyaan ini luar biasa bagus banget ya, karena memang perlu pemahaman ya, tidak hanya cuman dokter saya kira. Karena ada banyak hal yang terjadi yang menimpa kita termasuk di profesi dokter ya. Seperti kayak kasus di Surabaya itu adalah suatu kasus yang menarik menjadi suatu referensi semua. Artinya ternyata ada hal-hal yang bisa kita menjadi hak kita, itu kita bisa tuntutkan. Yani kalau kita melihat pijakannya adalah kita lihat 1365, sangat jelas di sana dinyatakan dalam KUH Perdata. Setiap perbuatan ya yang melanggar hukum, yang menimbulkan terjadinya kerugian bagi orang lain, ya itu mewajibkan pelaku ya yang melakukan tadi tindakan tadi itu mengganti rugi. Jelas di sini di 1365-nya. Artinya ganti rugi itu bisa berupa material ataupun imaterial. Seringkali dokter ketika menghadapi demikian hanya melihat sisi materialnya. Oh, nggak ada yang kerusakan kok, nggak ada apa. Tapi lupa, imaterial kita akan menimpa kita khusus sebagai seorang dokter. Kalau kita mengalami kecacatan atau luka yang menimbulkan berdampak kepada kegiatan kita sehari-hari, perlunya kita menuntut akan hak materialnya. Contoh misalkan, trauma psikis itu penting kita tanyakan. Apakah ada terjadi di sana? Misalkan, trauma psikis kita adalah orang jadi dokter mau berpraktek takut, ya, ada rasa cemas, kekhawatiran, ya. Terus mungkin ada penderitaan batin dengan akibat ini merasa bahwa wah percuma menjadi sekolah dokter, ternyata dokter itu akan menjadi beban-bebanan ketika mengalami kekerasan fisik seperti yang dialaminya. Sehingga mereka tidak berani menuntut. Dengan ada trauma psikis ini, penting kita harus tuntut itu mereka. Nilainya berapa? Tergantung apakah perasaan itu menjadikan nilai, kita nilai berapa. Kalau misalkan material jelas, gampang kita ngitung. Berapa hari ketika mereka tidak bekerja, kehilangan penghasilannya, kerusakan administrasinya, biaya pengobatan setelah pasca di trauma, dipukul atau tindakan tadi itu. Itu jelas kelihatan di sana. Jadi kalau bisa pada saat kemarin yang terjadi di Surabaya itu sekalian bersamaan. Jangan hanya pidana saja, sekaligus perdatanya. Hak-haknya sebagai dokter itu juga tetap mendapatkan keadilan dan harus dijamin oleh hukum di sini. Makanya
Perdata sangat kuat sekali, ditanyakan tadi sangat luar biasa dan itu menjadi penting untuk kita jawab. Jadi jangan melihat sisi pidananya, pemukulan ataupun penganiayaan saja, tetapi harus kita lihat juga dari sisi psikisnya. Saya kira gitu Pak tambahan. Iya, ini menarik kawan-kawan. Karena dokter itu dan nakes itu harus paham bahwa memang tindak pidananya kekerasan fisik ini sebenarnya dampaknya itu berlipat, ya, berlipat. Makanya kalau tadi ada aspek pidananya, ternyata aspek perdatanya juga bisa masuk, gitu ya. Maka saya minta teman-teman di tenaga medis, tenaga kesehatan dan para penasihat hukumnya bahwa selain ada pidana yang memang terkait dengan kekerasan langsung seperti itu, juga ada aspek perdatanya supaya bisa belajar. Semua orang bisa bisa belajar, bisa menghargai hukum, bisa melakukan langkah-langkah hidup yang baik, ya kan? Tidak mengandalkan kekerasan dan emosional, ya, tetapi bisa menjadi bangsa yang betul-betul mempunyai harga diri yang layak diperhitungkan sebagai bangsa yang beradab, yaitu menghargai hukum. Oke. Baik, Dr. Rudi. Banyak rekan sejawat kita mungkin masih bingung ya kalau kekerasan ini. Makanya dengan langkah-langkah seperti ini akan membuat apa ya? Membuat lebih 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 nyata ya, nanti dimudahkan kalau memang ada perkara. Kemudian sebenarnya yang minta visum repertum itu siapa ya, Dr. Rudi? Visum itu dimintakan oleh polisi. Jadi Hmm. setelah mereka melaporkan adanya kekerasan, kita meminta untuk apa namanya dibuatkan surat pengantar untuk visum. Nah, setelah itu polisi akan membuat surat permintaan visum kepada rumah sakit ataupun klinik ataupun sarana kesehatan yang diminta. Kalau menyangkut itu, jadi polisi akan membuat surat dan ini bedanya dengan kalau misalkan korban meninggal. Jadi korban hidup itu ini sebagai alat bukti. Kalau korban meninggal, alat buktinya adalah mayat. Tapi kalau orang hidup adalah bisa polisi mendampingi yang bersangkutan atau bisa polisi hanya menyerahkan surat visum aja. Dia datang ke rumah sakit di mana ditunjuk. Makanya tadi saya katakan dalam dalam segmen tadi saya katakan mereka harus segera melakukan pemeriksaan fisik sebagai langkah untuk ada permintaan visum kepada polisi. Polisi akan memberikan surat tadi itu pengantar kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain untuk membuatkan ataupun menuliskan visum et repertum dari rumah sakit itu untuk dibawa sebagai alat bukti oleh polisi atas akan upaya hukum selanjutnya. Saya kira itu. Kalau saya itu di IGD itu ya sering loh ada orang, ada keluarga. Kamu siapa? Saya keluarganya. Ngapain? Tolong dok, kami minta visum. Kenapa? Karena anak saya, adik saya ini ada kekerasan. Ada juga yang datang, siapa? Ada bapak saya penasihat hukumnya. Ini ada klien saya yang mendapat kekerasan. Tolong dong buatkan visum. Berarti itu nggak benar ya? Karena yang minta Nah, kan harus polisi ya. ya, visum itu adalah suatu alat bukti yang sah resmi secara hukum sebagaimana alat bukti diatur dalam KUHP 184 ya. Itu surat dari yang minta adalah polisi. Polisi akan Hmm. membuatkan surat permintaan visum kepada sarana fasilitas kesehatan. Nanti akan dibalikkan kembali kepada polisi sebagai alat bukti tambahan terkait dengan nanti kalau misalkan prosesnya hukum selanjutnya ada alat bukti surat, salah satunya adalah visum. Di lapangan itu sering loh ada lag yang panjang ya, ada jeda yang panjang, hari, bahkan minggu, antara permintaan visum oleh polisi secara formal dengan kejadiannya gitu. Jadi beda panjang itu loh tadi. Tapi itu kan akhirnya membuat luka itu kan beda dengan yang asli yang hari-hanya Menarik dulu sekali gitu. pertanyaan ini, makanya tadi alat bukti yang sangat yang saya bisa minta dari dukungan adalah foto, video, ya. Itu penting kalau Hmm. terhadap seorang dokter. Kayak kejadian kasus di Surabaya itu terjadi setelah dilaporkan setelah 2 hari, ya, tidak Hmm. langsung itu 2 hari kemudian. Namun dia punya data-data foto, video dan sebagainya. Nah, Hmm. yang paling penting itu adalah ketika ada terjadi kejadian, langsung mereka harus dimintakan periksaan dulu. Jadi memang Hmm. pemeriksaan visum hidup itu beda dengan meninggal ya. Kalau memang hidup Hmm. itu akan terjadi perubahan segera. Nah, makanya pada saat pemeriksaan itu data harus dilengkapi dulu. Di mana ada Hmm. jejas, di mana ada lebam, di mana ada robekan, ada luka. Itu harus tertulis dan difoto pada saat itu. Dan dilampirkan atau bila perlu dokter yang memeriksa pada saat pemeriksaan fisik awal tadi itu bisa menjadi salah satu alat sebagai saksi dalam rangka penulisan visum itu sendiri.
Sehingga pada waktu itu maka sering terjadi misalkan terjadinya misalkan tanggal tanggal 5 kejadian apa namanya kekerasan baru dimintakan visumnya adalah tanggal 10. Jadi Hmm. visum ini akan bisa melandasi kepada permintaan apa namanya kepada dokter yang membuat visum tadi terkait pemeriksaan tanggal 5 yang sebelum tadi itu. Itu diperbolehkan. Diatur Oh, undang-undang itu. makanya inilah kawan-kawan, saya sendiri juga belajar banyak dari dialog-dialog ini. Jadi, betapa pentingnya kita mempunyai literasi yang bagus, numerasi yang bagus. Wound healing itu memang mempunyai patofisiologi, ya kan? Jadi, bagaimana proses penyembuhan luka itu ya. Tapi ingat, juga ada waktu dimensi angka-angka, ya kan? Jadi semakin hari bertambah, semakin angka jam bertambah, angka minggu bertambah, ya penyembuhannya berbeda setiap setiap momen opnamenya gitu. Maka betapa pentingnya tadi Dokter Rudi memberikan saran, ya harus ada foto, harus ada video, ada saksi, ada data pemeriksaan. Itu adalah data yang real time momen opname saat kasus itu terjadi. Ya, Ya. itu tolong itu harus dipahami oleh para kita tenaga medis, tenaga kesehatan, manajer rumah sakit. Ya, ini harus paham ini, sampai Pak Direktur harus paham ini. Jadi bagaimana mempunyai poin-poin ya SOP lah ya gitu ya, bagaimana menghadapi hal ini. Kita semua tidak berharap seperti itu, tetapi faktanya ratusan setiap tahun terjadi ya. Oke, saya Pak Dokter Rudi, saya ini kan di ID. Nah, sekarang ada ID, PPN, IIB, ya, IAI dan lain-lain kawan-kawan. Sehat, sehat dan semangat untuk Anda. Dokter Rudi sebagai pakar hukum kesehatan, bagaimana menggarisbawahi peranan organisasi profesi bila terjadi masalah kekerasan fisik ini? Oke, terima kasih. Memang kekerasan fisik ini peran OP yang tadi saya sebutkan bahwa penting sekali peran OP itu dilibatkan di dalam proses ini karena terus terang OP adalah salah satu organisasi yang bisa menyelamatkan atau memberi bantuan karena sudah diatur juga demikian oleh dalam apa namanya di sini adalah di Permen ke-10 tadi kalau nggak salah tahun 2021 tentang perlindungan tenaga medis dan kesehatan itu menegaskan sangat jelas di sana bagaimana mekanisme pelaporan, pendampingan hukum ya. Dan di situ juga artinya harapan dengan adanya OP yang ada, dengan peran OP ada, itu bisa memberikan jaminan perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga medis dari ancaman kekerasan. Nah, yang pertama karena kebetulan saya dari ID sangat jelas sekali di sana di dalam ADART-nya, saya lupa pasalnya, itu disebutkan bahwa dia mewajibkan terjadi harus dilakukan advokasi hukum pada anggotanya. Jadi artinya anggota yang mengalami permasalahan hukum itu wajib dilakukan pendampingan atau advokasi hukum. Yang kedua paling tidak melindungi ya kehormatan profesi. Jadi profesi mau dokter, mau perawat, mau bidan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya kekerasan fisik menimpa pada anggotanya, ini adalah bentuk satu apa namanya bagaimana kita memberikan perlindungan kehormatan akan profesi kita. Nah, di sini paling tidak secara organisasi harus ada menyediakan bagaimana pendampingan hukumnya, bagaimana pendampingan psikologinya itu harus jelas. Terus mereka juga Mhm. memfasilitasi terjadinya mediasi. Jadi jangan hal-hal demikian langkah-langkah hukum selanjutnya akan terjadi, tetapi ada upaya bagaimana memediasi kasus tersebut. Kedua, koordinasikan kalau ini adalah bidangnya berkaitan dengan pejabat di tingkat pusat, mungkin dengan Kementerian Kesehatan atau mungkin dengan kepolisian. Apalagi kalau misalnya dilihat dari profesi ID ini kan sudah ada kerjasama dengan Polri ya. Itu tadi tahu kalau nggak salah Hmm. di tahun 2022 ketika itu saat itu saya yang Ya, bersama dengan Pak Agus iya, pada iya, saat itu dengan iya, iya. wakil Kapolri saat itu yaitu dalam rangka Mhm. perlindungan tenaga medis saat itu. Sehingga harapan kita dengan munculnya apalagi undang-undang sangat jelas mengatur di 345 kalau nggak tadi saya sampaikan di Undang-Undang 17 tahun 2023 itu tenaga medis itu dijamin ya perlindungan hukum terhadap ancaman selama mereka menjalankan profesinya. Saya kira itu, Pak. Iya, aku, aku ingat. Jadi sebenarnya itu ada kesamaan ya, ada kesamaan kata bijaknya dokter dan nakes dan Pak Polisi itu, yaitu mencegah lebih baik dari mengobati, kan? Jadi mencegah lebih lebih baik daripada menindak gitu ya. Saya kira itu cocok ya. Jadi sakit itu sama dengan kejahatan. Iya ya. Saya memanggil teman-teman dari organisasi profesi ID ya, saya di ID.
yang PPNI juga sama lah ya, IAI, IB, kan, Patelgi, ya semuanya, kawan. Ayo kita bekerja sama agar apa? Bisa memenuhi kewajiban kita sebagai OP yang mendampingi para anggota agar bisa aman, sejahtera, ya, dan lain-lain, ya, untuk bisa menjadi tempat para anggota mencurahkan bila ada masalah. Betapa pentingnya itu karena memang tugasnya kita adalah mendukung pemerintah, ya, agar apa? Agar bisa maksimal membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi kalau ID sudah ada MOU dengan Bapak Kapolri yang dulu saya ingat dulu ditandatangani oleh Pak Kapolri, ya kan? Saya kira itu sudah sangat bagus dan kalau dan seterusnya nanti kita terjemahkan di masing-masing ID wilayah dengan Bapak Kapolda, kemudian di cabang dengan Bapak Kapolres, Kapolresta. Saya kira ini bagus karena dua institusi besar ini ya eh, mempunyai tujuan yang sama ya, agar satu membangun kesehatan, satu membangun keamanan ya, agar ini menjadi bangsa yang baik tumbuh menuju masa depan. Baik, sangat mencerahkan kawan-kawan apa yang disampaikan oleh pakar hukum kita, seorang pengacara, Dr. Rudi Sapulete, dan tentu saya minta Anda semuanya untuk memberikan eh, perhatian ya, dan tolong nanti didengarkan berulang-ulang agar kita bisa memberikan solusi yang baik bila ada tenaga medis, tenaga kesehatan yang mendapat kekerasan fisik. Dan tentu juga jangan takut untuk memperjuangkan dan menegakkan hak-haknya, karena undang-undang positif dan turunannya sudah menjamin itu. Kita harus profesional, tidak emosi, ya, tidak terpancing, dan tentu kita harus tahu juga jalur hukumnya. Tentu, Dr. Rudi, sebelum kita akhiri perbincangan kita, Dr. Rudi, saya mohon Dr. Rudi menyampaikan pesan moral, ya, nasihat yang bijak, ya, kata-kata bijak terkait dengan kekerasan fisik kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, terima kasih Pak Sutrisno selaku host yang luar biasa Jawa Timur. Ini podcast ini menjadi pesan moral semua untuk bangsa kita, khususnya para tenaga medis, tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Pertama, saya akan sampaikan bahwa bila terjadi kekerasan, jangan biarkan, laporkan. Karena kalau kita diam, maka masalah ini bukan menjadi masalah yang besar buat kita, tetapi menjadi bom waktu ke depan. Ya, karena tenaga medis dan tenaga kesehatan itu adalah tugasnya mulia, yaitu demi kemanusiaan. Kalau misalkan kemanusiaan itu, saya yakin seperti kayak di Gaza, jangan dibiarkan untuk dilukai. Justru kita harus bisa bangkit bersama-sama untuk bisa melaksanakan tugas kita dengan baik ke depan. Saya kira itu saya. Terima kasih Pak Sutrisno. Luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Rudi Sapulete, SHMH, atas penjelasan, pencerahan, dan pandangan-pandangan yang sangat bermutu. Kawan-kawan, semoga menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya di Indonesia dan seluruh dunia, bahwa betapa pentingnya kita untuk sadar hukum, mengerti hukum, waspada, dan tetap beretika di dalam menjalankan tugas. Jangan lupa, perbaikan itu juga selain keluar juga ke dalam. Kita sendiri juga harus selalu meningkatkan performa dan kapasitas diri sendiri. Terima kasih kawan-kawan seluruh Indonesia yang sudah berkenan untuk mendengarkan bersama kita dalam obrolan kita pagi siang hari ini. Sukses, sehat, semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.